أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلاع الدين وغلبة الرجال. أصبحنا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي صأني كله لا إله إلا أنت. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jemaah salat subuh Masjid Miftahul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk abdan syakur, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun takdir yang kita hadapi di dunia ini, baik itu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, baik itu yang kita harapkan maupun yang tidak kita harapkan, percayalah takdir yang hadir dalam kehidupan ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan senang atau tidaknya terhadap takdir itu, tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi takdir itu. Tetap berimankah kita kepada Allah, atau mungkin kita malah justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersyukur kepada Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kita nasihat melalui cara beliau dalam menghadapi segala situasi. Alhamdulillah ya ala kulli hal, ketika kita mendapatkan sesuatu yang takdir yang kita senangi, tapi juga tetap kita ucapkan alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Sekalipun kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita, ketika mendapatkan nikmat, nikmati nikmat itu dengan penuh rasa syukur. Ketika mendapatkan ujian, tetaplah bersyukur, karena itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruang untuk orang beriman gelisah, apalagi menyalahkan Allah terhadap situasi atau kondisi yang dihadapi.
tapi melainkan seorang beriman akan terus bersyukur apapun yang dia hadapi, karena selalu dia menganggap itu selalu baik dalam hidupnya, karena yang memberikan takdir itu adalah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Setelah kita bersyukur kepada Allah, tak lupa kita memperbanyak salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, paling tidak pagi hari itu kita 10 kali bersolawat. Di sore hari juga kita 10 kali bersolawat di luar sholat. Jadi kita insyaallah, kata Rasul dalam hadis tersebut, ketika kita lakukan itu akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita paling tidak itu sholawat yang paling afdol, bagaimana sudah kita pahami dalam surat di ayat Quran itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammad. Itu insyaallah sholawat yang paling afdol, yang paling bagus lagi kalau kita gunakan sholat Ibrahimiyah yang biasa kita gunakan di dalam sholat itu, tambah dengan kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini di sini saya bukan bermaksud menggurui dan lain sebagainya, tapi ini justru apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi nasihat untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa menjadi nasihat untuk kita semua tentang amal yang diterima. Kita banyak beramal, kita harus waspadai hal ini, karena banyak sekali riwayat yang menjelaskan orang yang beramal tetapi tidak diterima amalnya. Ini kita harus waspadai. Bagaimana yang mungkin biasa pernah kita dengar disampaikan para ustadz kita, para guru-guru kita, para masyayikh kita. Ada orang yang dia sholat selama 60 tahun tapi tidak satu pun diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia ketika ruku sempurna tapi ketika sujud tidak sempurna. Kita sujud sempurna tapi ketika ruku tidak sempurna, maka sholatnya tidak diterima. Ada lagi dalam sebuah hadis yang mungkin pernah kita dengar, ada orang yang dia berjihad di jalan Allah, tetapi ternyata di akhirat dia divonis kadzabta, kata Allah, engkau berdusta. Kenapa? Karena dia berjihad ingin mendapatkan gelar pahlawan, gelar orang yang hebat dan sebagainya. Dia dapatkan itu di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ada dia yang menuntut ilmu, belajar Al-Quran, tapi dia ingin dianggap qari, seorang alim, maka dia dapatkan itu di dunia, tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang bersedekah tidak diterima, bahkan dia disebut tetap kadzabta. Kenapa? Karena dia bersedekah niatnya bukan karena Allah, tetapi ingin mendapatkan hal-hal yang sifatnya dunia. Dia dapatkan itu di dunia, tapi di hadapan Allah dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa iyadzubillah. Jadi kita bermohon kepada Allah agar kita dilindungi hal-hal seperti ini. Tidak amal yang besar tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teruslah bermohon kepada Allah, jangan hanya kita menjadi orang-orang yang beramal, tetapi jadilah orang yang amalnya diterima. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah, itu di dalam sebuah ayat itu tetap berdoa agar diterima amalnya. Bagaimana dengan kita? Nabi Ibrahim alaihissalam saja itu tetap berdoa kepada Allah agar diterima amalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal baiti wa Ismail. Jadi
Ibrahim bersama Ismail itu memperbaiki Ka'bah, Baitullah. Setelah dia melakukan itu, dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di Quran surat Al-Baqarah insyaallah ya. Al-Baqarah saja. Al-Baqarah di surat Al-Baqarah. Jadi di situ ada sebuah isyarat. Nabi Ibrahim saja tetap berdoa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan para ulama kita, guru-guru kita yang terdahulu, orang-orang yang luar biasa dalam menyempurnakan amal-amal mereka, namun setelah beramal mereka cemas, harap-harap cemas, tidak tenang. Setelah beramal tidak tenang dia. Ya bukan dia berprasangka buruk kepada Allah, tidak, tapi ada ketidaktenangan dalam hatinya. Ketidaktenangannya apa? Mereka penuh dengan harapan agar amalnya diterima. Dan dia takut amalnya ditolak. Ulama berusaha menyempurnakan amalnya, tetapi di dalam hatinya masih tidak tenang kalau amalnya tidak diterima. Padahal amal mereka banyak, ikhlasnya sudah tingkatan mukhlas ya gitu, masya Allah. Tapi masih tetap di dalam hatinya ini berharap agar tetap diterima. Dalam sebuah ayat surat Al-Mu'min ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar ayat ini, maka Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, ahwa ar-rajulu alladhi yazni wa yasriq wa yasrabul khamr." Wahai Rasulullah, apa maksud ayat tadi? Apakah itu ditujukan kepada orang yang berzina, orang yang mencuri, atau orang yang minum khamr? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya binta Siddiq, walakinnahu ar-rajul yasumu wa yusalli wa tasaddaq wa huwa yakhafu an la yutaqabbala min." Bukan, wahai putri As-Siddiq, tetapi yang dimaksud adalah orang yang berpuasa, salat dan bersedekah, namun ia khawatir amalannya tidak diterima. Allah. Jadi ini ayat ini bukan orang yang pendosa, tapi justru orang yang banyak beramal, yang punya kegelisahan dalam hatinya ini. Mereka takut bukan karena amalnya sedikit gitu ya. Bukan amalnya sedikit, tapi karena mereka paham di mereka itu siapa dan Allah itu siapa. Dalam ulama juga mengatakan diterimanya amalan tergantung pada sejauh mana seorang melakukannya sesuai dengan yang diperintahkan. Tapi tidak seorang pun bisa memastikan amalannya diterima, karena tak seorang pun bisa memastikan amalnya sudah sempurna. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah berkata, mereka para salaf lebih berharap agar amal diterima daripada banyaknya beramal. Bukankah Allah telah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian dijelaskan juga, banyak ulama yang menjelaskan ini. Ibnu Dinar rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, yang paling aku khawatirkan bukan kurangnya amal,
tapi apakah amal itu diterima atau tidak? Ini banyak sekali ini riwayat-riwayat. Umar bin Abdul Aziz juga. Ini orang-orang saleh, orang-orang yang baik, para nabi dan lain sebagainya. Ini tetap dalam hatinya khawatir amalnya tidak diterima. Maka sudah wajarlah kita sebagai manusia biasa yang mungkin belum sesempurna mereka, belum setinggi mereka, baik itu ilmu maupun keikhlasannya, sudah sepantasnya lah lebih khawatir amal kita tidak diterima. Kemudian bagaimana agar kita bisa mengetahui amal kita ini diterima? Ya, setidaknya ada beberapa hal tanda bahwa amal kita ini diterima. Yang pertama, dimudahkan untuk melakukan amal saleh setelahnya. Ya. Ada sebuah pepatah Arab yang menyatakan al-hasanatu taqulu ukhti ukhti wal ma'siyatu taqulu ukhti ukhti. Amalan kebaikan menyeru saudariku saudariku, dan amalan dosa pun berkata saudariku saudariku. Maknanya amal baik akan mengundang amal baik yang lain, dan dosa akan mengundang dosa yang lain. Seorang ulama salaf juga berkata, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha, wa min jazai sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara ganjaran dari amal saleh adalah amal saleh setelahnya, dan di antara ganjaran dari dosa adalah dosa setelahnya. Dan kita juga pernah mendengar hadis yang kejujuran itu membawa kebaikan, ya, dan kebaikan mengantarkan kita kepada surga. Begitu juga dengan kebohongan akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada neraka. Jadi kita harus terus istiqomah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Setelah subuh seperti ini, alhamdulillah kita dikuatkan hati kita untuk duduk di majelis taklim seperti ini. Setelah subuh nanti mungkin pagi kita melakukan sholat duha, baca Quran terus. Jadi kebaikan-kebaikan terus yang kita lakukan. Nah, insyaallah itu tanda amal kita diterima. Ramadan kemarin kan, Allahu Akbar, kita mungkin mudah menjalani melangkahkan kaki kita untuk berjamaah ke masjid. Setelah Ramadan, begitupun juga kita mudah dalam melangkahkan kaki ke masjid. Insyaallah itu salah satu tanda diterima amal kita. Kemudian yang kedua, muncul perasaan amal saleh belum sempurna, bahkan hina serta tidak ujub. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah menyampaikan sebuah renungan yang luar biasa. Yang artinya tanda diterimanya amal salehmu adalah saat hati merasa bahwa amal itu masih kecil dan hina. Bahkan orang-orang yang benar-benar mengenal Allah akan beristighfar setelah melakukan ibadah. Nabi Muhammad SAW setiap kali selesai sholat, beliau beristighfar 3 kali. Allah juga memerintahkan untuk beristighfar setelah berhaji, dan memuji orang-orang yang beristighfar setelah qiyamul lail. Nabi juga menganjurkan istighfar setelah wudu. Siapa yang sadar akan besarnya kewajiban kepada Tuhannya, sedikitnya nilai amalnya dan banyaknya aib dalam dirinya, maka dia akan terus beristighfar setelah beramal dan tidak akan membanggakan amalnya. Allah. Jadi ini luar biasa. Jadi betul Pak ya, habis sholat kita istighfar, setelah haji istighfar, habis qiyamul lail istighfar. Jadi menjelang subuh itu kan ada waktu sahar Pak ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Mendekati subuh itu istighfar. Ini luar biasa. Jadi istighfar ini menandakan kita merasa hina di hadapan Allah, merasa amal kita belum sempurna, terus kita beristighfar. Menandakan insyaallah kita termasuk amal kita
diterima. Kemudian apa tanda-tanda amal itu tidak diterima? Jadi kebalikannya. Kalau tadi setelah amal itu kebaikan lahir amal kebaikan berikutnya, tanda tidak diterima ini tidak lahir amal soleh setelahnya. Contohnya seorang rajin ke masjid selama Ramadan, ya, tapi setelah Idul Fitri kembali kebiasaan lama, bahkan meninggalkan sholat, ya. Tidak menjaga pandangan, tidak menjaga mulut dan seterusnya, ya. Jadi ini pertanda amalnya musiman, maka termasuk Ramadhaniyin, hamba Ramadan. Kita bukan hamba Ramadan, tapi kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan, Allah itu ada di setiap bulan, bahkan di setiap waktu Allah selalu menjadi Tuhan kita. Ini tidak muncul amal soleh setelahnya. Kemudian merasa amal sudah cukup, ya. Jadi ini jangan sampai muncul dalam hati kita. Jadi muncullah saya ini sudah haji, misalnya haji, sholat di Mekah itu, di Madinah ganjarannya 100.000 rakaat, jadi sudah sebelum sholat. Jadi ketika ini gak usah sholat lagi lah, saya udah banyak sholat di Masjidil Haram dan seterusnya. Nah ini jangan seperti itu, merasa cukup dengan amal kita. Jangan selalu kita, jangan pernah terbesit dalam hati kita merasa sudah cukup dengan amal kita. Teruslah tambah, berusaha menambah. Makanya ada kaidah ketika melihat orang lebih unggul tentang dunia, maka kita jangan kecil hati, karena masih banyak kita tentang dunia. Kalau ada orang yang mungkin punya mobil, kita punya motor, alhamdulillah kita syukuri kita punya motor. Kalau tidak punya motor, masih ada, kita masih bisa jalan kaki, masih banyak orang yang tidak bisa jalan dan seterusnya. Tapi kalau akhirat, justru kita melihat orang yang di atas kita, sehingga kita termasuk orang yang merasa cukup dengan amal kita. Itu Masya Allah Pak, saya luar biasa itu hadir di Masjid Al-Hayah itu. Ada Ustaz Syafiq Riza Basalamah, melihat beliau itu secara face to face Pak, depan wajah saya betul itu. Allah, orang saleh itu ya. Tuh Ustaz Umar lihat, Allah, saya ngelihat orang-orang saleh itu luar biasa Pak. Apa ya, ada termotivasi untuk hadir lagi di kajian. Tidak cukup Pak, tawadhu betul orangnya, padahal ilmunya banyak itu. Saya sering mengikutinya di YouTube itu, channel YouTube. Saya hanya melihat secara online, tapi ketika bertemu secara langsung itu Pak, ketemu beliau itu, Allahu Akbar, ulama, masih muda, luar biasa. Saya di belakangnya betul sholat isya itu, sholat maghrib, sholat isya itu di belakang dia beliau betul. Saya lihat bagaimana beliau duduknya, bagaimana dia salamnya itu, Allahu Akbar. Dr. Syafiq Riza Basalamah. Saya dekat betul dengan beliau tadi malam itu. Dan saya melihat ada orang-orang yang hafal Quran, yang anak-anak yang luar biasa, lagi nulis Arab, tulisannya bagus. Jadi betul Pak, kalau kita hadir di tengah-tengah orang yang saleh, orang-orang berilmu, kita tidak akan pernah merasa cukup dengan amal ibadah kita. Itu salah satu tipsnya mungkin. Termotivasi terus kita untuk terus beribadah. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan amal ibadah kita yang sekarang. Kalau sekarang kita sudah rajin berjamaah ke masjid, coba tambah dengan qiyamul lailnya. Kalau mungkin kita sudah sering melakukan yang wajib-wajib, mungkin tambah yang sunnahnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tanda amal tidak diterima, mengungkit amal. Waduh, ini jangan pernah kita mengungkit amal kita. Ya. Makanya sering disampaikan, kebaikan kita kepada orang lain lupakan.
lupakan kebaikan kita kepada orang lain, biar Allah yang mengingatnya. Tapi kesalahan kita kepada orang lain itu yang kita ingat. Sebaliknya kalau orang lain kepada kita, kebaikan dia kita ingat. Walaupun cuma sekali dia berbuat kebaikan, kita ingat kebaikan dia. Dan kesalahan orang lain justru kita lupakan, kita maafkan. Itu orang yang akan jauh dari sifat al-man, mengungkit kebaikan. Ya. Apalagi kebaikan itu merupakan kewajiban kita, Pak. Kalau kebaikan itu merupakan kewajiban kita, kita wajib melakukannya. Kalau kita ungkit lagi kebaikan kewajiban kita itu, bagaimana? Ya. Dalam surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekahmu dengan mengungkit dan menyakiti. Kalau ada orang tua yang berkata kepada anaknya, dulu kamu saya sekolahkan, kamu bisa makan, kamu saya kuliahkan, kamu tidak tahu perjuangan saya membesarkan kamu. Sekarang kamu malah durhaka kepada saya. Jangan. Itu kewajiban kita kepada anak kita. Berbuat kebaikan kepada anak kita itu niat lillahi ta'ala apa karena anak itu. Jadi apapun hasilnya, tetaplah kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ketika dia mungkin tidak membalas kebaikan kita tidak tenang. Kenapa? Karena kita sudah menunaikan kewajiban kita. Membangun masjid, mendirikan tempat-tempat ibadah, jangan kita ingat, biarkan saja. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Ada seorang kakek berjalan dengan anaknya, berjalan dengan cucunya, memperlihatkan sebuah masjid yang mewah. Dibisikkan kepada cucunya itu, kamu tahu nggak kalau masjid itu kakek yang mendirikan? Allahu Akbar. Untuk apa dia mengungkit itu? Tidak perlu kita mengungkit kebaikan. Kalau kita lillahi ta'ala, maka kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat ada orang yang terjebak dalam sebuah gua. Dalam sebuah gua. Kebaikan mereka ini besar-besar, Pak, luar biasa. Untuk keluar dari gua itu agar tergeser batunya, mereka punya amal-amal ibadah tapi mereka lupa sebenarnya, Pak. Lupa amal ibadah itu. Yang ingat, baru keinget. Ya, baru teringat. Dan sehingga singkat cerita, amal-amal dia itu bisa menggeser batu itu sehingga mereka bertiga bisa keluar. Ini maknanya apa? Kebaikan itu kita arahkan kepada Allah, kita ungkit kepada Allah, bukan kepada orangnya. Ungkitlah kebaikan kita kepada Allah, karena yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Di mana ikrar kita di dalam salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu di mana? Kalau kita mengungkit pemberian yang kita lakukan, kalau kita mengungkit jasa yang kita tunaikan. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, poin yang ketiga, janganlah kita mengungkit, karena itu bisa berpotensi besar amal kita gugur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tanda amal tidak diterima, amal dilakukan karena ingin dilihat atau dipuji. Riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla yura'i faqad asyrak wa man shama yura'i faqad asyrak. Barang siapa salat karena riya, maka ia telah berbuat syirik.
Barang siapa puasa karena riya, maka ia juga berbuat syirik. Ya. Nah ini, riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Ini kita perlu hindari. Tapi bagaimana kalau saya punya bisnis travel, misalnya travel umroh, saya posting saya lagi di depan Ka'bah misalnya, saya pengen promo kalau saya punya, itu lain hal. Kalau itu tujuan kita kan ingin melakukan perniagaan seperti itu ya, kita ingin mempromosikan apa yang menjadi bisnis kita, itu beda, lain hal ya. Tapi kalau kita mungkin berhaji sengaja di hadapan Ka'bah, kita selfie, vlog ria dan seterusnya, tujuannya biar menginspirasi orang dalam hatinya, inspirasi tapi ingin validasi. Nah, ini perlu kita hindari. Jangan sampai kita beribadah tujuannya ria. Kemudian amal tidak diterima sebabnya adalah tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi warad." Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amal itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kadang-kala ada orang yang berzikir sampai muter-muter itu Pak ya, terputar-putar terus. Ada yang sampai menggerakkan kepalanya sampai berlebihan. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hindari sholat tidak tumaknina, terlalu cepat baca Al-Fatihah. Bagaimana kita sering lihat di media sosial kita viral ya, orang sholat tarawih 23 rakaat hanya 5 menit misalnya, 8 menit, 10 menit. Ini bagaimana nih? Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Maka kita hindari terlalu mengkultuskan orang, ya, mencium kakinya, mencium ya, ziarah ke Wali Songo, tapi tujuannya minta berkat kepada para wali dan seterusnya. Ini tidak diajarkan. Dan kita perlu hati-hati juga Pak, kalau ziarah kubur, ternyata ziarah kubur ini ada adab-adabnya. Kalau kita mau ziarah kubur itu ada tuntunannya. Jangan sampai kita mengarah kepada kesyirikan. Ya. Perjalanan jauh itu hanya 3 tempat yang kita bisa tuju. Masjidil Haram, ya, Masjidil Aqsa. Ini 3 tempat yang kalau kita lakukan perjalanan jauh. Kalau kita mau ziarah Wali Songo, itu sebaiknya jangan kita lakukan. Karena kita nanti hadir ke sana akhirnya minta berkah kepada kuburan. Padahal apa? Ketika Bapak yang mungkin sudah haji, sudah umroh, mau doa menghadap makam Rasulullah, diperbolehkan nggak kira-kira? Nggak diperbolehkan. Nabi Pak, di hadapan kuburan Nabi SAW tidak boleh. Apalagi ke tempat yang seperti itu. Maka hindari hal-hal seperti itu. Mungkin kalau ada ya tempat-tempat pesantren dan sebagainya yang memiliki program seperti itu, ya mungkin mereka memiliki dasar yang lain gitu. Tapi untuk kita amannya sebaiknya tidak kita lakukan. Jangan terlalu mengutara karena itu tidak Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita ziarah Wali Songo, ziarah ke makam orang tua kita, kepada nenek kita, kakek kita, nggak pernah kita ziarahi. Nah ini salah. Ya. Kita bermohon kepada Allah agar terlindungi dari hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana caranya? Nah ini caranya. Bagaimana caranya agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu. Yang paling pertama dan tidak lain dan tidak bukan itu berangkat dari niat kita.
niat kita harus ikhlas. Ini yang pertama, ikhlas. Dalam sebuah ayat yang mungkin sering kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memberikan ketaatan kepadanya. Ikhlas. Harus ikhlas. Berusahalah terus ikhlas. Berusahalah kita ini memohon agar mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Ada sebagian orang yang bilang kalau kita sholat, kalau kita beribadah masih mengharapkan pahala dari Allah, kita itu tidak ikhlas. Nah, ini perlu diperbaiki, Pak, pemahaman seperti ini. Mungkin ada, tapi mungkin ini sudah arahnya sudah ke tasawuf, sudah ke bidang tasawuf. Memang ada, mungkin nanti dicari-cari lagi, ada cerita Rabi'ah al-Adawiyah itu, Pak. Memang ada itu orang yang memang dia beribadah tapi tujuannya betul-betul murni karena Allah, jadi benar enggak mau dapat pahala. Ya, mau dapat pahala ya silahkan, enggak juga ya tidak. Yang penting dia mengabdikan dirinya kepada Allah. Memang ada pemahaman seperti ini. Tapi bukan berarti mengharapkan pahala dari Allah itu tidak ikhlas. Justru letak ikhlas itu seperti itu, Pak. Ya. Kalau kita minta berpuasa sunnah agar kita dijauhkan dari neraka selama 70 tahun, itu keutamaannya, Pak, ya. Puasa sunnah. Puasa sunnah, ya, baik itu Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid, ya, puasa sunnah. Kalau puasa wajib di Ramadan, puasa sunnah itu salah satu keutamaannya itu dijauhkan wajah kita selama 70 tahun dari neraka. Jadi Masya Allah Bapak, ya, saudara-saudara yang sudah biasa melakukan puasa sunnah di luar Ramadan, itu insya Allah mendapatkan keutamaan ini. Nah, bagaimana kalau kita niatnya seperti itu, Pak? Puasa agar kita dijauhkan dari neraka selama 70 tahun. Ya kan hari Ahad, Pak, ya, besok hari Senin. Ya, Bapak udah mendengar ini, puasa sunnah. Ya, karena keutamaannya salah satunya adalah dijauhkan wajah kita dari neraka selama 70 tahun. Dan ini yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Kemudian kita ingin agar kita termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah, kita tunaikan sholat duha. Karena sholat duha ini adalah sholatnya orang yang at-tawabin, orang-orang yang bertaubat. Agar kita termasuk orang yang taubat, kita lakukan sholat duha. Bukan karena kita tidak ikhlas, justru itu letak ikhlas, mengharapkan balasannya dari Allah. Yang tidak ikhlas itu kita mengharapkan balasan dari manusia. Ya. Ini yang tidak ikhlas itu. Mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah itu bukan tidak ikhlas. Ingin masuk surga itu justru ikhlas. Tapi kalau kita mengharapkan balasan dari manusia seperti mungkin tadi, nah ini bisa termasuk tidak ikhlas. Ya, kecewa ketika dicela, senang ketika dipuji, ini tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Termasuk tidak ikhlas. Ini yang pertama. Teruslah kita meniatkan semua amal ibadah kita itu ikhlas. Karena amal sekecil apapun, kalau kita ikhlas bisa mengalahkan amal yang besar kalau kita lakukan dengan riya. Ya. Kemudian yang kedua, ittiba' Rasul. Ya. Sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perlu belajar. Teruslah belajar dan belajar. Ya. Sekarang luar biasa, sudah sangat mudah sekali kita mendapatkan ilmu dari para ulama kita. Dan media online dan seterusnya. Kita gunakan HP ini, jangan buka Instagram terus, Pak. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, apalagi. Tapi yang kita buka itu Syafiq Riza Basalamah Official. Nah, itu rumaiso.com. Rumaiso.com.
Itu luar biasa Pak, saya buka itu website itu ilmu semua isinya. Apapun insya Allah ada, dan itu disertai hadis yang sahih semuanya. Ini kajian ini saya ngambil dari situ Pak. Website itu rumaisa.com, konsultasi syariah, Ustadz Amin Nurbait. Kalau kita yang mau ada guyonnya, kita bisa ambil dari Ustadz Subhan Bawazir. Kalau kita ingin sedih-sedihan kan, yang mau agak gaul dikit, kita bisa lihat di channelnya Kasih Solusi, dapat podcast Islami. Tinggalkanlah podcast yang tidak benar itu udah. Ya. Para ustazah yang hanya menampilkan wajahnya, menonjolkan kemewahan rumahnya, udah tinggalkan hal seperti itu Pak. Tinggalkan sudah. Tinggalkan. Sekalipun dia gelarnya ustadz sekalipun, tinggalkan. Karena ini dampaknya tidak baik bagi kita. Yang maunya berbicara luar biasa, diangkat sebagai utusan presiden tapi ngomongnya luar biasa, tinggalkan. Mau digelarnya kiai sekalipun, tinggalkan kalau dia mengarahkan kepada ketidakbaikan. Mungkin saya termasuk yang mengikut di Nahdlatul Ulama Pak ya, tapi saya selalu mengikut website yang aman saja. Karena sekarang ini sulit sekali mencari ulama yang betul-betul bisa kita ikut ilmunya. Jadi untuk mendapatkan cara agar kita bisa selalu ittiba'i Rasul itu, selalulah hadiri kajian-kajian ilmu yang mengarahkan kita kepada kekuatan iman kita, mengistiqomahkan hati kita, tenang ketika hadir di situ. Kemudian tadi jangan kita ungkit kebaikan kita ya. Jangan tergesa-gesa dan jangan bosan untuk melakukan kebaikan ya. Karena amal yang dicintai Allah itu kan walaupun sedikit tapi terus menerus. Saya pernah mendengar Pak Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kalau kita mau jadi penghafal Quran ya, mau menjadi penghafal Quran itu nggak mesti kita langsung 30 juz Pak. Sehari 1 ayat aja udah, insya Allah termasuk kita penghafal Quran. Walaupun kita nanti begitu itu ajal kita sampai misalnya, kita dipanggil oleh Allah, tapi kita sudah berusaha menghafalkan Quran walaupun sehari 1 ayat. Surat An-Naba itu 40 ayat, berarti paling enggak 40 hari kita hafal An-Naba. Enggak apa-apa. Angka lamanya besar, enggak apa-apa. Daripada kita lewati hari-hari tanpa ada hafalan. Itu 1 ayat saja. Amma yatasaalun. Nah ini kita lihat. Anin naba'il azim. Insyaallah. Sehari 1 ayat aja kita hafal. Kayak saya bisa hafal Ar-Rahman itu. Ar-Rahman itu ada 76 ayat saja. Ada 76 ayat. Itu bisa saya hafal sampai sekarang. Karena dulu itu masih remaja dulu saya coba itu. Satu gitu. Insyaallah. Yang susah ini surat Al-Waqiah ini. Karena lebih banyak ya. Al-Kahfi baru 10 dan tapi enggak apa-apa. Yang penting kita sudah ada hafalan. Rutinitas kita sehari ada hafal 1 ayat. Ya. Insyaallah kita termasuk penghafal Quran. Itu caranya. Jadi jangan bosan untuk beramal walaupun sedikit. Kemudian pamer di medsos dan seterusnya, menyempurnakan rukun dan syarat ibadah. Ini perlu kita sempurnakan. Bertanya dan belajar sebelum beramal. Ada sebuah bab terkhusus Imam Al-Bukhari itu amal qabla qaul wal amal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kita belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya. Kalau kita tidak tahu, tanya. Para ustadz jangan merasa terganggu kalau ada yang nanya. Satu Umar ya.
Kalau sering saya WA, saya tanya itu jangan terganggu. Mohon tetap ditanya, dijawab. Ya, sering WA beliau ini. Terus saya tanya gitu. Ya. Agar saya bisa menyampaikan kepada orang itu jangan menurut pemikiran saya, jangan. Terus kita nanya nggak apa-apa. Ya. Jangan malu untuk bertanya tentang ilmu, apalagi itu ilmu agama. Kayak tadi Pak, ada 60 tahun tidak lima sholatnya gara-gara rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Nah ini bagaimana? Agar tanya. Khalid Basalamah, lihat di situ KHB itu ada caranya Pak. Rukunya, sujudnya bagaimana yang sempurna. Kemudian yang terakhir ini mengevaluasi ya dalam hal-hal yang terlihat baik. Ya, kita evaluasi. Sudahkah ini kita lakukan dengan ikhlas? Sudahkah kita lakukan secara istiqomah? Sudahkah kita benar ilmunya? Kita evaluasi, kita koreksi. Ya. Pernah saya dulu bikin pertanyaan Pak di HP itu, catatan pertanyaan semua isinya itu. Pengen saya tanyakan ketika dulu saya sering masih ikut kajian dari Hidayat dulu. Saya pengen nulis itu. Hanya satu pertanyaan saya dibaca sama beliau itu. Kenapa Ustadz Adi tidak pakai gelar haji? Cuman itu aja. Padahal saya tanya banyak betul itu. Bagaimana kalau kita lagi tahiyat akhir, kalau kita lagi nunjuk seperti ini, mata kita melihat ke telunjuk, itu ada dalilnya enggak? Saya tanya itu. Bagaimana kalau kita, kenapa surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya? Tanya. Jadi kita terus mengevaluasi apakah benar atau tidak. Ya. Ketika kita baca Al-Fatihah, Pak, insya Allah nanti kita ini ada yang lebih bagus lagi kalau kita jadikan panduan. Itu ada Aiman Rusdi namanya. Insya Allah ada itu nanti saya coba share di grup agar kita bisa memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Ya, jadi ulang-ulang terus itu. Hadirin rahimakumullah, inilah hal-hal yang bisa kita sama-sama pelajari, yang bisa kita sama-sama bahas. Jadilah orang-orang yang tidak hanya beramal, tapi bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga amalnya diterima. Jauhilah hal-hal yang bisa berpotensi menjadikan amal kita tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan terus diusi hamba-hamba Allah yang bermujahadah bersungguh-sungguh agar amal kita selalu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhik wa taqabbalha minna biqabulin hasan waghfir lana taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan amal-amal kami ikhlas penerimaan yang baik, dan ampunilah segala kekurangan kami, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa nahnu nata'allam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.